Sobat Pesona Desa, apa kabarnya nih? Sekarang saya berada di daerah Cilembu yang terkenal dengan ubi cilembunya. Di sekitar saya, kiri kanan ini hamparan kebun ubi cilembu. Dan di Pesona Desa kali ini, saya akan mengajak Anda untuk ke produksi olahan ubi cilembu yang bernama Mautik. Sekarang kita cari rumah produksinya. Nah, Sobat Pesona Desa, sampai sudah saya di rumah produksi aneka olahan ubi cilembu. Kebetulan sudah ada si Akangnya di sini. Halo Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gilang, Kang. Bandi. Wah, Kang Bandi ini adalah bisa dibilang juragannya lah ya dari rumah produksi aneka olahan ubi cilembu Mautik. Akang lagi sibuk apa ini? Ini kita lagi proses sortasi ubi yang nanti akan kita bikin keripik ya. Ini kebetulan yang kita buat adalah bisa dibilang pemanfaatan limbah ya. Kayak gini ada yang ubi yang bekas apa namanya tikus. Lama ini jadi nggak bisa dimanfaat, nggak bisa dijual. Akhirnya kita sortir, kita buang yang bekas samanya. Jadi kita bisa manfaatin untuk dibikin keripik ya seperti ini. Cuman Kang, ini agak beda kalau saya lihat nih. Ya. Yang ubi cilembu yang mana nih Kang? Kalau ini kan agak putih ya. Betul. Sebelah sana warnanya agak kuningan. Nah, kalau ini yang ubi cilembu yang ini tampilannya lebih kuning ya. Lebih kuning seperti ini. Nah, kalau yang ini kita sebutnya ubi AC ya. Ubi AC ini lebih tampilannya dagingnya lebih putih kalau yang ini. Bedanya apa nih Kang kalau dari segi rasa atau tekstur? Nah, kalau dari tekstur yang ubi AC ini kalau dibikin keripik dia lebih basah. Tapi kalau yang ubi cilembu ini lebih enak kalau menurut saya, lebih bagus gitu. Jadi kalau yang ini ketika dibikin keripik pun rasanya hambar ya. Kalau yang ubi cilembu karena udah terkenal manis gitu ya. Iya, iya. Jadi ketika dibikin keripik pun manisnya masih ada gitu. Oh, jadi rasanya juga agak beda ya Kang dari kedua karakter jenis ubi ini ya. Nah, Kang, kalau boleh tahu di sini ada proses pengolahannya? Betul. Nah, saya pengen ditunjukin Kang langsung. Ya. Boleh? Boleh. Ya, ayo Bangga. Ayo. Oh, ini ya, ya. tempat pengolahan ubi cilembunya Kang ya? Ya, betul. Oh, diawali proses apa ini Kang? Nah, tadi setelah disortir di luar, kemudian ini sekarang kita prosesnya pengupasan. Karena kita buang kulitnya, karena sekalian juga sortir lagi, karena ada juga yang masih terlewat atau misalkan ada serangan hamanya di kulitnya, jadi kita buang. Nah, setelah ini kemudian kita masuk ke proses apa namanya ini perajangan atau pengirisan. Jadi di slice ya? Ya, di slice. Ada potongan-potongan yang nanti buat diolah atau digorengnya ya Kang ya? Betul. Oh, habis dipotongin? Habis dipotong kita masuk ke proses pencucian. Ke pencucian. Oke, kita akan ke sana dulu Sobat Pesona Desa. Proses pencucian Kang? Ya, ini proses pencuciannya. Jadi yang udah tadi dipotongin, betul, langsung dialihkan ke sini. Ya. Ini kalau airnya sendiri harus pakai air suhu dingin atau panas? Ini kita pencuciannya 2 kali proses pencucian. Ini pakai air panas, air mendidih ya. Oh iya. Nah, kita cuci, setelah cuci kita tiriskan. Nah, ini nanti bekas cucinya akan ada endapannya, jadi nggak kita buang kayak gininya. Ini, nah, ada endapannya. Ini kayak patinya ya, pati ubinya. Nanti kita bisa manfaatin untuk
pembuatan goyobot, es lapis atau cendol lah. Wah. Ini bisa dibikin cendol. Ya. Unik juga nih Sobat Pesona Desa, jadi di proses pencucian ini ada limbah tapi tidak terbuang ya. Berbentuk pati yang bisa diolah kembali menjadi bahan panganan yang lain, olahan yang lain ya Kang ya. Oh, ini berapa lama nih Kang kalau untuk proses pencucian sampai dikatakan benar-benar bersih? Ya. Sebelumnya kita rendam dulu, direndamnya paling sekitar 5 menitan. Setelah itu kalau pencucian sih nggak lama, langsung kita setelah direndam langsung ditiriskan. Gitu. Tiap step atau langkah-langkah proses ini ada bagian-bagiannya Kang kalau untuk karyawan? Ada. Oh, ada Jadi ya? ada khusus orang-orang yang biasa nyuci atau menggoreng atau ini. Oh, tapi terusannya berarti diakhiri sama penggorengan ya? Penggorengan. Oh, kalau gitu langsung aja Kang tunjukin untuk proses penggorengannya. Udah dicuci lalu digoreng langsung Kang. Ini proses udah penggorengannya. ditiriskan ya. Betul. Oh, ini biasanya sekali masuk ke dalam wajan besar ini berapa banyak Kang? Ini kurang lebih inilah ke 3/4 ininya. Oh, 3/4 wadah ini ya. Ini. Berarti kurang lebih 10 kiloan lah. Proses penggorengannya sendiri ini berapa lama Kang kalau boleh tahu? Penggorengannya kurang lebih 15 menitan. 15 menit ya. Sampai teksturnya seperti apa nih Kang? Nah, ini sebetulnya yang udah mau matang ya seperti ini. Udah mulai kuning-kuning cerah. Lebih kuning ya. Lebih kuning. Terus agak kriwil-kriwil seperti ini. Oh, kriwil-kriwil. Jadi memang Sobat Pesona Desa dalam proses penggorengan ini harus benar-benar diperhatikan ya. Betul. Karena kalau tidak salah dari tekstur ubi Cilembu ini memang harus hati-hati, nggak boleh gosong ya Kang ya? Betul. Oh, jadi memang kalau misalkan gosong boleh dikatakan nggak bisa masuk ke produksi gitu. Karena ubi Cilembu ini kan udah manis ya, jadi ketika penggorengannya salah nanti malah jadi gosong, hitam hasilnya. Dulu Akang ini sempat ada percobaan atau gimana sampai akhirnya takarannya pasnya segini gitu. Ya, sempat gagal atau gimana pernah? Wah, sempat sering. Oh, sering. Ya? Jadi nggak sampai sekali ini langsung jadi gitu. Udah beberapa kali kita percobaan baru alhamdulillah berhasil seperti ini. Tapi memang proses dari penggorengan atau pengolahan ubi Cilembu ini beda ya sama keripik yang lainnya yang bahan dasarnya mungkin kayak singkong, ubi jalar. Betul, ya Kang ya? Betul. Memang agak sedikit berbeda antara pengolahan singkong dengan yang ubi. Kalau ubi lebih agak ada proses yang kayak pencuciannya harus benar-benar bersih seperti itu. Kalau singkong kan nggak terlalu. Oh. Dan teksturnya jadi agak kriwil ya Kang ya? Betul. Karena mungkin tipis. Jadi pada saat pengemasan mungkin mempengaruhi volume juga ya setelah dikemas. Oke, Kang, dari proses penggorengan, habis itu apa nih Kang? Nah, kalau setelah menggoreng kemudian kita masuk ke mesin ini, spinner. Oh, spinner. Kita keringin minyaknya biar lebih awet nantinya. Jadi proses keripik yang udah jadi ini bisa bertahan lebih lama dan juga tidak mudah bau tengi ya. Iya. Minyak ikannya minyak turun gitu. Nah, jadi Sobat Pesona Desa memang dalam proses penggorengan ini tidak langsung dikemas, jadi proses meniriskan minyaknya mungkin ya Kang ya. Betul. Agar tidak terlalu banyak atau juga menimbulkan bau tengik. Ya. Ini ada proses skinner dulu ya. Skinner dulu. Oke. Kalau proses skinnernya berapa lama ini? Sebenarnya kurang lebih 10 menitan. 10 menit. Tergantung ininya. Habis itu langsung ditakar ya Kang ya? Ya, langsung ditakar. Oke. Kalau yang di sini nih Kang, ini disortir langsung rasa yang original atau langsung dibumbui? Nah, kebetulan kita kalau untuk yang rasa original, ini semuanya original ya. Kalau misalkan yang rasa karamel sama rasa bawang, ini kita bumbuin ketika lagi digoreng. Jadi kalau yang stok ini semuanya original. Jadi yang memang benar-benar belum ditambahin bumbu apapun? Betul. Oh, jadi yang original memang udahlah gitu ya, habis goreng. Berarti rasa alaminya manis? Masih ada manis-manisnya dikit gitu. Aduh, luar biasa ya.
Baru proses pembumbuannya itu gimana Kang nanti? Beda lagi? Beda lagi, nanti proses pembuatan ada di depan nanti di gerai. Oh, oke. Kalau gitu kita lihat dulu Kang. Siap. Saya pengen lihat kalau habis dari proses pengolahan, dari mulai tadi pemotongan, pembersihan ya, pencucian dan juga penggorengan serta skinner. Selanjutnya mungkin boleh ditunjukkan Kang untuk proses pengemasan dan produk-produknya yang akan punya. Siap. Ayo mangga. Sobat Pesona Desa, saya sudah di antara berbagai macam produk olahan dari ubi Cilembu Mautik ya, Kang Bandi ya. Betul. Wah, nah kalau boleh tahu di sini ada Mautiknya? Mautiknya ada. Oh, Mas, salam kenal, luar biasa. Bantu produksi juga ya. Betul. Jadi memang di sini benar-benar dari keluarga semua ya. Oke, Kang, ini di sini ada proses apa nih? Kayak masih sibuk juga nih? Ya. Ini sekarang kita lagi proses packing ya. Jadi setelah tadi dibumbui atau penyimpanan itu kemudian kita kemas di sini. Kemudian kita sealer dengan ini. Oh, akhirnya, ada proses seal juga. Ada seal. Ini kebetulan kita lagi kemas yang rasa balado ya. Yang ininya kita pakai kemasan aluminium foil seperti ini. Kalau boleh tahu Kang, di sini ada olahan jenis apa aja yang akhirnya di showing di sini di tempat penjualan offline-nya? Nah, sini kita ada memang yang paling best seller ini keripik ya. Keripiknya ada 11 rasa untuk yang variannya. Yang ini yang balado yang paling best seller. Wah. Kemudian selain keripik juga kita ada juga ada kremes ubi, kemudian ada kiricok. Ini kiricok coklat, dalamnya keripik ubi. Jadi kalau produk yang lain itu dalamnya kacang ya kalau coklat. Nah, kita ini keripik. Oh, jadi coklat dalamnya justru keripik ubi Cilembu ubi. ya. Jadi yang crunch-nya itu bukan Rice Krispie tapi keripik ubi. Wah, unik banget ini ya, memanfaatkan potensi dari ubi Cilembunya sendiri. Produknya yang mana ini ya? Nah, itu betul. Aduh, punten. Wah, nah ini nih. Kiricok. Keripik ubi coklat ya. Pokoknya ini coklat. Wah, nanti kita juga pengen lihat lagi, Kang. Kalau di sini kan kemasannya kalau saya lihat ini beda-beda. Betul. Jadi ada kemasan yang gimana aja nih? Nah, kalau ini kita ada yang kemasan seperti ini aluminium foil. Ini kita buat ke supermarket. Kemudian ada juga yang kemasan plastik ini. Kalau ini kita buat yang biasa di sini gitu kan konsumen-konsumen di sini. Ya. Ada juga yang kemasan kiloan. Ada juga yang repack. Jadi kita ada beberapa reseller yang mereka repack. Jadi dia punya kemasan sendiri. Belinya dari kita kiloan seperti itu. Berapa gram Kang untuk ukuran dari produk keripik-keripiknya ada berapa jenis? Berapa jenis? Kalau yang ini 85 gram yang kemasan aluminium foil. Kalau yang kemasan ini 250 gram. Ada juga yang kotak itu 150 gram. Ada juga yang kiloan, yang 1 kilo atau yang 500 gram ada. Oke. Jadi kalau misalkan toko ini bisa jadi untuk dikunjungi para seller ya, kalau misalkan mau yang sekitar sini atau di luar dari Sumedang juga ya Kang ya? Betul. Oke. Nah Kang, kalau misalkan dari keripik ubi Cilembu ini, Akang sendiri sejauh ini dalam satu hari produksinya berapa banyak Kang? Apakah terus berjalan proses produksi dan gimana? Kalau normalnya kita itu satu minggu itu kurang lebih 5 hari kerja ya. Untuk satu kali proses produksi itu menghabiskan bahan baku sekitar 1-2 kintal, 200 kilo ya. Untuk jadi keripiknya kurang lebih 35 kilo sampai 70 kilo keripiknya. Cuman memang saat ini
pandemi ya kemarin, jadi memang belum normal, jadi kita atur untuk proses produksinya. Oh, jadi sekarang masih penyesuaian untuk penyesuaian. kembali bangkit Iya. nih ya, olahan dari keripik ubi Cilembu Ma Iya. Utik ini. Nah, Kang, tadi kan udah dijelasin beberapa produk-produk di sini. Boleh nggak sambil dibawa contohnya keluar, kita sambil ngobrol-ngobrol, saya masih ada yang pengen diketahui nih dari olahan ubi Cilembu Ma Utik ini. Ayo. Ya, mangga. Sip. Ibu-ibu, mangga dilajengkeun. Ya. Ya. Mana nih Kang yang bisa dijadikan contoh? Ya, Sobat Pesona Desa, setelah tadi kita lihat proses produksi, pengemasan, dan juga melihat beberapa produk, sekarang produknya udah ada di depan kita nih, beberapa contoh yang benar-benar beragam. Iya. Saya kalau ngelihat dari sini, Kang, asa ngarui gitu. Penasaran ya, karena penasaran ini bentuk inovasi. Nah, kenapa nih Akang dulu terpikirkan untuk membuat ubi Cilembu ini menjadi olahan keripik mayoritas dan juga olahan lainnya? Karena kan biasanya kalau ubi Cilembu ya cukup di oven, terus misalkan di jalan, di pinggir jalan kan sekitar daerah Cilembu juga banyak gitu, Kang. Nah, itu idenya muncul dari mana, Kang? Pertama awal mulanya kan di sini abah itu panen ubinya gede-gede. Akhirnya kan kalau yang ubi gede-gede itu dia nggak laku di pasaran. Iya. Harganya murah lah. Akhirnya kita bikin olahan, inisiatif dengan emak ya. Kita bikin apa nih? Akhirnya awalnya kita bikin donat ubi. Alhamdulillah, cuman kan karena donat ubi itu sehari 2 hari udah nggak begitu enak gitu kan. Iya. Kita pikir lagi apa nih yang kira-kira bisa tahan lama. Kita bikinlah keripik awalnya, itu sekitar tahun 2014 kalau yang keripik ini. Dari mulai satu rasa, sekarang alhamdulillah udah mulai jadi 11 rasa untuk keripiknya. Itu. Oh, jadi Akang ini udah mulai usaha olahan ubi Cilembu dari tahun? Kalau olahannya dari 2011. Tapi kalau untuk keripiknya dari 2014. Oh, dari 2014. Sudah cukup lama juga ya, Kang ya. Nah, kalau untuk produk-produk ini sejauh ini Akang udah pasarkan di mana aja, Kang, dan melalui apa aja? Kita kalau toko offline cuman di sini ya, di rumah produksinya. Kemudian kita juga ada di toko-toko online, marketplace, ada di beberapa. Kemudian ada juga kalau yang di kita toko-toko di swalayan, di supermarket di Jakarta, juga di Bandung banyaknya. Selain itu juga kita simpan di toko-toko ubi, tempat oleh-oleh atau kios-kios ubi yang ada di beberapa daerah seperti itu. Sejauh ini selain di Sumedang ada di mana aja? Selain Sumedang kita ada di Bandung, ada di Jakarta, kemudian di Jakarta, Bali sama Lombok. Wah, jadi kalau ke beberapa daerah itu Sobat Pesona Desa juga bisa mengunjungi ya, Kang ya. Selain ada di marketplace juga sebetulnya ya. Mungkin kalau misalkan datang ke toko bisa milih lebih banyak lagi gitu ya. Nah, Kang, ini kalau untuk ubi Cilembunya sendiri kan tadi banyak nih ya yang saya lihat di sini stoknya yang siap olah gitu. Suplainya sendiri Akang dari mana? Punya perkebunan sendiri, keluarga kah, atau ada dari warga sekitar sini khusus dari Cilembu? Kita memang kebun sendiri punya ya, tapi memang nggak luas. Jadi kebanyakan kita ngambil dari para petani sekitar sini aja atau para bandar. Karena yang tadi kan kita manfaatin itu ubi yang tidak lolos grade, yang nggak lolos ke kios atau supermarket, kita manfaatin untuk olahan. Jadi untuk menambah nilai jual lah seperti itu. Oh, jadi beda ya, Kang ya, grade-nya. Oh, nah ini salah satu pengetahuan juga buat kita nih Sobat Pesona Desa bahwa ubi Cilembu itu ada grade tersendiri. Kalau khusus yang di oven, yang dijual di pinggir jalan itu justru grade yang paling bagus ya, baik ya.
Nah ini bukan berarti tidak baik, tapi memanfaatkan grade yang lainnya untuk jadi olahan yang lebih bermanfaat dan juga beragam. Wah, unik banget Kang. Nah terus biasanya Kang dalam produksi misalkan 1 bulan itu berapa banyak Kang? Dari supply sampai juga ke pengolahan dan pengemasan. Ya. Kalau untuk bahan bakunya sendiri kita tadi 1 sampai 2 kintal ya. Jadi kurang lebih berarti kalau 1 kintal kali 4 jadi sekitar 2 tonan per bulan. Oh, 2 ton per bulan untuk bahan bakunya, bahan ubinya. Proses produksi berjalan terus setiap hari. Kurang lebih kalau lagi normal gitu kan 5 hari kerja 1 minggu. Iya. Nah Kang, kan tadi udah dijelasin juga soal kemana aja dimarketkan ya, pemasarannya dan sebagainya. Kalau boleh tahu nih, omsetnya berapa nih Kang per bulannya? Meskipun kemarin sempat karena kondisi pandemi mungkin ada pengaruh juga nih Kang. Boleh tahu berapa? Kalau memang lagi normal gitu kan, lagi normal mungkin sekitar 30 jutaan per bulan gitu kan. Kalau lagi normal. Tapi kalau kemarin kita lagi pandemi itu bukan turun tapi terjun bebas kemarin itu. Terjun bebas kemarin. Terjun bebas. Karena kan segmentasi pasar kita paling banyak itu mahasiswa ya, mahasiswa. Oh gitu. Jadi ngisi ke kampus-kampus. Ketika kemarin pandemi, kemudian kampus pada tutup, wah kita main-main ini aja apa strateginya ya kemana-mana gitu ya. Akhirnya kita kan banyakannya online di marketplace dan lainnya seperti itu sih. Jadi sempat fluktuatif juga ya Kang ya untuk penghasilan ataupun juga omsetnya pada saat pandemi. Tapi mudah-mudahan terus berlanjut, terus juga ada perkembangan lagi setelah sekarang mungkin sedikit lebih kondusif ya Kang ya. Nah paling nanti setelah ini saya juga mau milih-milih beberapa produk di sini ya. Untuk Sobat Pesona Desa juga mudah-mudahan bisa menginspirasi Sobat Pesona Desa yang ingin memulai usaha dari potensi yang ada di desanya sendiri ya. Akang hatur nuhun sudah diajak ngobrol dan juga berbagi di sini soal olahan produk dari ubi Cilembu Mautik. Sampai ketemu lagi nanti Kang ya. Mudah-mudahan saya juga bisa main dan juga ikut mempromosikan ya produk UMKM khas dari Jawa Barat khususnya Cilembu. Sampai di sini juga perjumpaan kita di Pesona Desa kali ini. Sampai bertemu lagi di edisi Pesona Desa selanjutnya. Hahaha.